Berikutnya, Tubuhku bagus banget, ukuran cupku minimal B. Kenapa aku enggak lolos? Chen Fang. Ada apa? Kenapa begini? Gila ya, malah harus yang sudah punya anak. Keluarga Jiang ini cari apa sih? Cup di bawah C nggak boleh? Belum punya anak juga nggak boleh. Ku dengar, kata Mbak Pembersih di dalam. Ini lagi cari suster susu. Apa? Suster susu. Keluarga konglomerat memang unik. Bayi itu lahir, paru-paru dan jantungnya bermasalah. Dilarikan ke rumah sakit besar di kota. Aku bilang ya, cepat cari uang, bayar biaya rumah sakit. Kalau enggak, jangan harap bisa lihat anakmu. Kamu dulu janji, uang yang kupinjamkan buat bayar utang judimu, sekarang bisa dikembalikan? Bicara uang terus, enggak ada. Dulu pura-pura suci, ya, masa enggak mau tidur sama aku. Sekarang udah punya anak, baru ingat aku. Pergi, cepat pergi. Sayang, tunggu Mami sebentar lagi. Mami pasti cari uang cukup buat menyembuhkanmu dan menjemputmu pulang. Selamat siang, ini makananmu. Terima kasih. Kalau enggak transfer uang segera, aku akan hentikan obatnya dan biarkan dia mati. Kalau bisa terpilih, seumur hidup nggak perlu khawatir makan. Tapi, syaratnya aneh banget. Cuma cantik dan pendidikan tinggi enggak cukup. Harus lihat kemampuan menyeluruh. Aduh, Intinya, yang penting kan asinya banyak. Halo, maaf, keluarga Jiang yang kalian maksud gimana? seleksinya sudah selesai. Aku cuma telat sedikit. Tolong beri kelonggaran, ya. Biarkan mereka lihat aku sebentar. Sebentar aja, kumohon. Maaf, Tuan Jiang. Tuan Jiang, apa Anda Tuan Jiang? Kamu enggak boleh lewat. Tuan, aku benar-benar ada urusan penting. Beri aku 1 menit soal rekrutmen keluarga Tuan. Aku bisa. Kamu punya 10 detik. Aku bisa jadi suster susu di rumah kalian. Aku bisa jadi pengasuh bayimu. Bawa dia masuk. Umur, 22, waktu melahirkan, 3 bulan yang lalu. pemeriksaan kesehatan terbaru, Belum. Tapi aku sehat, tidak sakit. istirahatlah. Kumohon, biarkan aku bertemu dengannya. Sejak dia lahir, aku belum pernah menggendongnya. sudah kubilang, kan? Dipindahkan. Dipindahkan. Pergi. Suwani. Semua demi bayi. Semua demi anak. Apa yang kamu lakukan? Pak Jiang, jangan usir aku. Aku tahu aturannya. Aku bisa. Saya tahu Anda mencari perawat bayi. Yang penting asinya banyak, sehat jasmani. Harus diperiksa, harus dicoba. Saya bersedia. Asalkan Anda bisa bayar uang muka dulu. Siapa bilang keluarga Jiang mencari perawat bayi itu? Untuk melakukan hal ini, Bukan yang seperti itu, untuk menyusui bayi. yang dibutuhkan keluarga Jiang adalah seorang yang punya pengalaman menyusui, sehat jasmani, pengasuh bayi dengan latar belakang bersih, untuk merawat anakku. Hanya itu. Maaf, Tuan Jiang. Saya terlalu bodoh.
Tuan Jiang, maaf, saya pergi sekarang. Tunggu. Kamu butuh uang. Saya butuh orang. Besok pagi, saya akan membawamu bertemu anakku. Jika kamu lulus pemeriksaan kesehatan dasar, kamu bisa tinggal. Saya juga bisa membayar sebagian gaji di muka. Benarkah? Terima kasih, Tuan Jiang. Saya sudah menghangatkan susu untuk Xiao Bao. Kamu mau? Siapa dia? Dia? Kenapa dia ada di sini? Dia datang untuk melamar. Tidak bisa. Dia tidak bisa. Jangan biarkan perempuan ini tinggal. Jangan biarkan Huai Shen tahu. Huai Shen. Alasan. Dia. Lihat, dia begitu kurus, pasti asinya tidak cukup. Lagi pula dia masih muda, mana mungkin bisa merawat Xiao Bao dengan baik. Nyonya. Anda nyonya, kan? ASI saya sangat banyak. Dan badan saya sehat. Tidak bisa. Identitasnya tidak jelas. Kalau Xiao Bao dirawat olehnya, terjadi sesuatu. Bagaimana? Beri saya sedikit waktu lagi, pasti saya bisa cari yang lebih cocok. Nyonya. Saya mohon, tolong biarkan saya tinggal. Saya benar-benar tidak akan menyakiti. Diam. Kamu perempuan jalang. Berani-beraninya di depanku. Merayu Huai Shen, aku pukul kau mati. Gewei, kamu keterlaluan. Dia ingin masuk keluarga Jiang. Tidak mungkin. Aku tidak izinkan. Keluarga Jiang bukan kau yang memutuskan. Kalau besok pemeriksaan kesehatan lulus, dia tinggal. Baik. Tadi, aku kehilangan kendali. Terserah kamu. Asisten akan mengatur kamu istirahat di kamar tamu. Besok jam 8 pemeriksaan kesehatan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Nyonya. Huai Shen. Huai Shen Xiao Bao hari ini sangat manis. Ayo kita lihat dia. Gewei, hentikan sandiwara ini. Apa maksudmu? Dari mana anak ini? Kau tahu betul. Nona Ge, tenang saja. Gadis itu tidak tahu apa-apa. Begitu bayi lahir, kami langsung membawanya keluar. Uangnya di sini. Anak ini milikku. Dengan wanita di dalam itu, tidak ada hubungan sama sekali. Huai Shen, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku ingin memiliki anak yang lahir dari kita. Sebuah buah cinta kita berdua. Bahkan jika kau tidak mencintaiku, tidak apa-apa jika kau tidak menerimaku, asalkan aku bisa di sisimu, meski aku tidak memiliki status. Kenapa kau begini? Kau tahu di dalam hatimu, kembali ke kamar. Aku memang ingin kekayaan dan kemuliaan. Aku memang ingin hidup di atas orang lain. Semua yang menghalangi jalanku, semua harus mati. Minum susu ya. Tuanyi, pengasuh keluarga Jiang. Tidak semudah itu. Xiao Bao kenapa demam? Apa yang kau lakukan, Suanyi? Aduh, minggir. Demam. Xiao Bao demam. Tolong,
Cepat, telepon Huai Shen. Huai Shen, pasti dia tidak merawat Xiao Bao dengan baik. Xiao Bao selalu sehat, kenapa tiba-tiba sakit? Aku benar-benar tidak tahu. Tadi malam saat aku menidurkan Xiao Bao, dia baik-baik saja. Kau masih membantah. Kalau bukan kau, siapa lagi yang bisa menyakiti Xiao Bao? Pasti kau sendiri yang kurang perhatian. Xiao Bao sakit karena minum asimu. Tidak. Sungguh. Diam. Keluar semua. Pak Jiang, rekaman CCTV yang Bapak minta. Jangan sombong. Aku bilang, jangan menggoda Huai Shen. Dia bukan orang yang bisa kau dekati. Tidak. Xiao Bao. Itu Xiao Bao yang menangis. Tuan kecil ini sepertinya sangat bergantung pada Nona Su. Kudengar anak kecil bisa membedakan baik dan buruk. Jika Nona Su benar-benar berniat menyakitinya, tidak akan begitu bergantung padanya. Suruh dia ke ruang tamu. Baik, Tuan Jiang, aku benar-benar tidak menyakiti Xiao Bao. Mohon jangan pecat aku. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Anakku juga sakit. Mana mungkin aku menyakiti anak yang lain? Aku tidak bilang akan memecatmu. Benarkah? Ini kecelakaan saja. Terima kasih, Pak Jiang. Mulai sekarang aku pasti akan lebih merawat Xiao Bao dengan lebih hati-hati. Pergilah merawat Xiao Bao. Terima kasih, Pak Jiang. Terima kasih. Pak Jiang, belum tidur? Pak Jiang, Anda belum istirahat? Apakah Xiao Bao sudah tidur? Sudah tidur. Sudah larut, minum alkohol tidak baik untuk tidur. Tidak bisa tidur. Aku dulu pernah belajar pijat sedikit. Mungkin rileks sebentar akan lebih baik. Bagaimana kalau aku bantu? Maaf, Pak. Aku sudah kelewatan, aku pergi dulu. Coba saja. Kenapa diam saja? Kemari. Apakah tekanannya pas? Ini Pak Jiang waktu kecil, kelihatan sangat berbeda dengan sekarang. Aroma tubuhmu. Wanginya enak. Aroma di tubuhmu. Baunya enak. Maaf, Tuan saya tadi tidak sengaja mengotori baju. Saya pulang dulu, Anda istirahat lebih awal. Kenapa menghindar? Kamu takut aku memakanmu? Tidak, Tuan Jiang sudah larut, saya pulang dulu, besok pagi harus menyusui Xiao Bao, Anda istirahat lebih awal. Buka dan lihat. Gaun yang cantik sekali. Tidak suka? Baju ini pasti mahal, ya? Saya tidak bisa menerimanya, Tuan Jiang, Anda sudah sangat baik padaku. Ini kompensasi untukmu. Tuan Jiang. Buang. Atau pakai.
Cantik sekali. Beberapa hari lagi, acara 1 bulan Xiaobao, kamu pakai ini saja. Bagaimana bisa? Aku bilang bisa pakai. Maka bisa dan sepatu ini. Bukan kompensasi, aku melihatnya dan merasa cocok untukmu. Lalu ku beli. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian semua. Putraku juga pewaris masa depan keluarga Jiang. Jiang Yi. Saya sangat senang hari ini kalian semua bisa datang ke pesta bulan pertama Xiaobao saya dan Huai Shen persiapannya agak tergesa-gesa. Jika ada pelayanan yang kurang mohon dimaklumi. Baiklah, silakan lanjutkan. Apa yang kamu pakai? Kain buruk? Kamu tidak tahu hari ini pesta bulan pertama Xiaobao? Menjijikkan. Berikan Xiaobao padaku. Cepat turun. Sini. Huai Shen. Keluar. Huai Shen, aku, ibu dari Xiaobao, juga pemilik rumah ini calon nyonya rumah, tempat tidur ini. Apa aku tidak boleh berbaring? Chen Fang bawa dia keluar, dan antar kembali ke keluarga Ge. Huai Shen, kamu tidak boleh begini padaku, aku ibu dari Xiaobao. Kamu tahu siapa dirimu sendiri. Kejadian hari ini jangan sampai terulang lagi. Nona Ge, silakan. Lepaskan aku Huai Shen. Tidurlah, tidurlah. Ibu, jangan pergi. Ibu tidak pergi, ibu akan selalu menemanimu. Pak Jiang, kenapa Anda di sini? Apakah Anda pusing lagi? Hanya lewat. Xiaobao baru saja kenyang dan tidur nyenyak. Lagu tadi. Itu lagu yang dulu dinyanyikan ibuku saat kecil. Maaf jika tidak enak didengar. Bagus sekali. Terima kasih, Pak Jiang. Terima kasih telah memberi saya pekerjaan ini. Dan juga mempercayai saya merawat Xiaobao. Uang muka yang Anda berikan benar-benar sangat membantu saya. Anda benar-benar orang yang baik. Oh ya, Meskipun biasanya kelihatan serius tapi Anda sangat peduli pada Xiaobao dan baik pada semua orang. Pasti nantinya Anda akan menjadi suami yang baik dan ayah yang bertanggung jawab. Tuan Jiang, Anda mabuk, saya pulang dulu. baju yang kuberikan padamu, kenapa tidak dipakai? Tidak suka. Suka. Gaun itu sangat cantik. Lalu kenapa tidak dipakai? Aku pengasuh keluarga Jiang. Baju yang begitu indah. Aku tidak pantas memakainya. Siapa bilang kamu tidak pantas? Aku bilang kamu bisa memakainya. Kamu memang bisa memakainya. Tuan Jiang, aku mohon jangan seperti ini. Turunkan aku. Jangan menghindar. Tidak boleh. Tuan Jiang,
Anda punya istri, punya anak? Dia bukan istriku. Kumohon, kumohon, kumohon. Kumohon, jangan. Orang malam itu adalah kamu. Suwanyi. Mana mungkin dia orang yang malam itu? Bagaimana aku bisa padanya? Besok malam, bawa uang tunai 20.000 antar ke rumah. Telat 1 menit. Kamu tunggu saja untuk mengurus jenazah anakmu yang sakit-sakitan. Apa yang kamu lakukan? Pak Jiang, apakah Anda bisa membayar di muka gaji saya 3 bulan? Bangun dulu, bicara. Saya mohon. Anda hanya perlu membayar di muka gaji saya 3 bulan. Apapun yang Anda inginkan, saya bisa setujui. Ini, ada 50.000. Anggap saja aku pinjam dari kamu. Terima kasih, saya akan kerja keras untuk membayarnya. Tidak usah. Soal tadi. Maaf, Terima kasih, Pak Jiang. Kalau tidak ada urusan lain, saya pergi dulu. Kirain siapa Suwanyi ya? Baru berapa lama sudah pura-pura tidak kenal aku? Lepaskan aku. Pakaiannya rapi juga. Di mana kerja? Setelah punya anak, Memang berbeda ya. lebih feminin dari sebelumnya. Astaga, uang sebanyak ini. Kembalikan. Ini gaji yang saya ambil di muka. Di tubuhmu kenapa ada bau susu? Aku dengar dari ayahmu kau jadi suster susu. Ternyata benar. Susu apa yang kau beri? Bisa dapat uang sebanyak ini? Diam. Kembalikan uangnya. Kau pikir saat menyusui? Danggaf. Akhirnya sampai ke ranjang orang. Dulu saat bersamaku, menyentuhmu sedikit, seperti kau mau mati, sekarang demi uang, apapun bisa dilakukan, ya? Lepaskan aku. Tolong. Kembali mau lari kemana lagi? Kumohon lepaskan aku. Berhenti. Lepaskan kau, sebentar kau akan memohon pada kakak untuk menyayangimu. Suwanyi. Siapa kamu? Jangan ikut campur. sudah tidak apa-apa. Tuan Jiang. Pak Jiang, orang ini bagaimana? Bawa ke kantor polisi. Tidak usah. Dia adalah sepupu jauh saya. Sejak kecil tidak baik. Hari ini datang. Cuma minta uang pada saya. Tuan Jiang, mohon jangan lapor polisi. Pak Jiang, Sudahlah. Mau kemana? Aku antar. Tidak usah. Terima kasih. Aku bisa sendiri.
Aku tidak apa-apa, aku bisa sendiri. Chen Fang, ambil mobil. Kamu yakin kamu baik-baik saja? Ya, tidak apa-apa. Hari ini, terima kasih, Tuan Jiang, saya pergi dulu. Aku antar kamu naik. Terlalu merepotkan Anda. Anda tidak perlu seperti ini. Tidak apa-apa. Ayo. Terima kasih. Kamu masuk dulu, aku tunggu di sini. Kalau ada apa-apa, panggil aku kapan saja. Aduh, benar-benar. Datang pas banget. Sudah kubilang, kami berdua tidak akan berutang dan tidak bayar. Cepat, berikan uangnya padaku. Gadis nakal bikin aku nggak dapat kartu bagus, Yauji. Sudahlah, mulai sekarang, kirim saja uangnya ke rekeningku. Ibu bayi. Bagaimana keadaan bayi sekarang? Sayang bayi. Bayi baik-baik saja. Cuma penyakitnya bikin boros. Setidaknya butuh beberapa juta. Kalau tidak ada urusan, jangan pulang. Kamu cari uang saja di luar. Ibuku mohon, biar aku lihat dia sebentar. Gak bisa. Dokter bilang, dia harus dirawat. Tidak boleh dijenguk. Ibuku mohon, katakan di mana dia. Aku lihat dari jendela dari jauh. Sekali lihat aku rela aku bisa. Berisik. Nggak lihat aku main kartu? Dasar pembawa sial. Kalau bukan karena kamu hamil di luar terus lari ke rumah, masa aku sial begini? Ia cepat pergi. Ibu, aku sudah cari uang. Berikan aku harapan. Sini ini. Ini rumah sakitnya. Aduh, cepat cari uang. Asal uangnya cukup, anakmu bisa pulang. Baik. Tunggu Mama. Mama pasti cepat kumpulkan uang jemput kamu pulang. Cepat pergi. Jangan ganggu aku main kartu. Tuan Jiang. Anda belum pergi? Kenapa kamu menangis? Ada apa? Tidak apa-apa. Angin terlalu kencang, mata kemasukan debu. Ada anggota keluarga yang sakit. Anak saya dirawat di sana. Jadi kamu pinjam uang. Untuk dia? Ayah anak itu? Tidak peduli? Bahkan aku tidak tahu di mana dia sebenarnya. Jika perlu pindah rumah sakit, atau sumber daya medis yang lebih baik, bisa bilang padaku. Tidak usah, Tuan Jiang. Sungguh, tidak perlu merepotkan Anda. Anda sudah terlalu banyak membantu saya. Penyakit anak akan saya usahakan sendiri. Baik. Pulanglah dulu. Lagi pula ada anak kecil. Bagaimanapun juga Jiang Huaisen pasti mau menemuiku. Jika ada masalah nanti, boleh datang padaku. Terima kasih, Tuan Jiang. Kenapa mereka berdua pulang bersama? Tidak boleh. Tidak boleh lagi membiarkan Suwanyi wanita murahan ini terus mendekati Huaishen. Kalau saja kejadian malam itu ketahuan, semuanya akan hancur. Huaishen, akhirnya kamu pulang. Aku sudah menunggumu lama. Ada perlu? Nyonya, Xiao Bao akhir-akhir ini sering batuk. Aku dengar di pinggiran barat ada resor pemandian air panas, lingkungannya bagus, cocok untuk istirahat.
Bagaimana kalau kita bawa Xiao Bao ke sana menginap 2 hari? Kamu sendiri yang ingin pergi, atau demi Xiao Bao? Aduh, kamu ini. Aku ini ibu Xiao Bao, tentu saja demi dia. Katanya, anak kecil waktu kecil kalau tidak dirawat kesehatannya, nanti besar gampang sakit. Wei Shen, aku tahu kamu sibuk, tapi Xiao Bao juga anakmu. Temani dia 2 hari saja. Hanya sekali ini. Lain kali tidak boleh. Baik, aku akan menyiapkan barang-barang untuk Xiao Bao sekarang. Kalau begitu, kita besok. Tidak perlu. Biar dia yang menyiapkan saja. Aku? Wan Jiang. Dia juga ikut? Dia adalah pengasuh Xiao Bao. Xiao Bao akan pergi, dia tentu saja juga ikut. Wei Shen, apa tidak baik kalau hanya keluarga kita yang pergi? Aku bisa merawat Xiao Bao. Kamu lupa waktu itu, kamu paksa ganti baju Xiao Bao, menyebabkan Xiao Bao alergi serat sintetis, hingga dirawat di rumah sakit beberapa hari. Itu kecelakaan. Kali ini tidak akan terjadi lagi. Jika dia tidak ikut, maka jangan pergi semuanya. Bukan maksudku begitu. Baik, baiklah. Kalau begitu, kita pergi bersama. Suwanyi, Tuan Jiang. kamu harus merawat Xiao Bao. Duduk di sampingku. Ina, Tidak usah. Aku duduk di depan saja. Lebih baik biarkan Nyonya duduk di belakang. Tidak apa-apa. Kamu kan harus merawat Xiao Bao. Duduk di belakang saja. Wei Shen, aku masak sup manis. Coba cicipi. taruh di meja, keluar. Wei Shen. Aku tahu. Aku memang banyak salah. Tapi Xiao Bao masih kecil. Dia butuh keluarga utuh. Maafkan aku dong, ya? Aku dengar. Pemandian air panas di villa yang pribadi bagus. Juga tenang. Nanti malam, kita pergi ke sana. Wei Shen. Xiao Bao masih kecil. Kita coba akrab kayak keluarga. Bisa? Jam berapa? Jam 8 malam. Aku tunggu. Kalau begitu aku siap-siap dulu. Nyonya. Kamu bersihkan yang di barat villa kolam air panasnya. Aku dan Wei Shen mau ke sana nanti malam. Sebentar lagi aku masih harus menyusui tuan muda. Kusuruh pergi, jangan banyak bicara. Xiao Bao sudah kuatur lain. Baik. Nyonya, kolamnya sebentar lagi bersih. Oh ya? Aku lihat. Cukup bersih. Nyonya. Nyonya. Malam ini kau diam di sini. Biar kapok. Nyonya. Nyonya. Setelah malam ini, baik Jiang Huaisen maupun semua milik keluarga Jiang, semuanya akan menjadi milikku. Ada orang? Ada orang?
Tempat yang terpencil ini berapa lama lagi sampai ada yang menemukan? Masuk. Tuan, Nona Ge sudah menunggu di kamar air panas. Baik. Ada orang? Ada orang? Bisakah tolong? Siapa di sana? Apakah itu Tuan Jiang? Tuan Jiang. Naiklah. Pak Jiang di sini. Kamu terluka. Jangan bergerak. Mungkin tadi tergores tanpa sengaja. Tidak apa-apa. Pak Jiang. Tahan sebentar. Sebentar lagi selesai. Pergi mandi dulu. Awas masuk angin. Pak Jiang saya. Di sini tidak ada pakaian lain. Pakai bajuku dulu. Terima kasih Pak Jiang. Pak Jiang, terima kasih. Sudah malam. Pak Jiang, saya harus pergi. Xiao Bao pasti lapar sekarang. Tunggu. Huaishan, kamu di sini? Lepaskan. Pak Jiang, jangan seperti ini. Ini tidak baik untuk Nyonya. Jangan pergi. Tetaplah di sini. Tuan, tolong lepaskan. Nyonya masih di luar. Dia bukan. Tidak, ini tidak benar. Kumohon. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Nyonya. Kenapa kamu memakai baju Huaishan? Dasar perempuan tak tahu malu, kamu berani Dui. menggoda. Huaishan, aku ibu dari Xiao Bao. Kamu tidak membelaku, kamu malah membela perempuan murahan ini. Siapa dia sebenarnya? Seorang ibu yang baru melahirkan. Apa hak dia? Keluar. Nyonya Anda salah paham. Tadi bajuku basah semua. Bukankah kamu yang di sini kasihan? Siapa yang kamu pura-pura genit itu? Kamu berani menggoda Huaishan di depanku? Kamu berani menggoda Huaishan di depanku? Diam.
Su Wanyi, Wei Shen, pergi. Sebaiknya kau sadar posisimu. Soal hari ini, jika terjadi lagi, kau usir dari keluarga Jiang. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Su Wanyi. Aku tidak akan melepaskanmu. Tidak lihat tehku sudah dingin? Cepat buatkan teh baru dan bawa ke sini. Siapa suruh kamu datang? Biarkan dia datang. Nyonya. Mau membakarku? Maaf, Nyonya. Saya akan ganti dengan yang baru. Ganti apa? Pegang dengan baik. Pergi berdiri di sana. Sekalian belajar. Tahu salahmu. Tahu, Nyonya. Salah apa? Salahku? Tidak seharusnya membuat Nyonya marah. Menurutku, kamu masih belum tahu. Aku ajari kamu bilang. Aku salah. Aku tidak punya malu. Aku tidak seharusnya menggoda Direktur Jiang. Katakan, Aku salah. Aku tidak punya malu. Aku tidak seharusnya menggoda Direktur Jiang. bahkan gelas saja tidak bisa pegang. Cepat bersihkan. Apa yang kamu lakukan? Aku suruh kamu pakai tangan. Bersihkan sedikit demi sedikit. Ini wajah ini. Wajah ini yang menggoda Huai Shen. Kalau wajah ini digores, Huai Shen akan jadi milikku. Jadi milikku seorang. Nyonya. Jangan, Nyonya. Jangan, Nyonya. Apa yang kau lakukan? Aku hanya bercanda dengannya. Bercanda? Iya, Huai Shen. Benar-benar hanya bercanda. Aku hanya ingin menakutinya sedikit. Siapa suruh dia ceroboh? Tuan Jiang. Nyonya tidak sengaja. Ye Wei. Kau sepertinya lupa siapa dirimu. Aku akan mengingatkanmu sekali lagi. Kau tidak pernah menjadi nyonya rumah keluarga Jiang. Dulu bukan, sekarang juga bukan. Dan masa depan pun tidak akan pernah. Aku Ibu Xiao Bao. Kau berani menyebut Xiao Bao? Jika bukan karena kau menjebakku, tidak akan ada Xiao Bao. Kau bukan siapa-siapa. Dengan cara keji seperti ini, kau berani menyakiti orang di depan mataku. Sepertinya aku selama ini terlalu baik padamu. Mulai hari ini, tanpa izinku, kau tidak berhak menyuruhnya bekerja, apalagi menyentuhnya sedikit pun. Kembali ke kota Jing. Kau segera pindah dari rumah Jia. Huai Shen, kau tidak bisa begini. Aku Ibu Xiao Bao. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tuan Jiang. Jangan bergerak. Sakit. Kalau sakit, bilang. Kalau diganggu, lawan. Jangan ditahan. Jangan sembunyi. Aku cuma nggak mau cari ribut. Aku nggak apa-apa, Pak Jiang. Tanganmu luka semua. Ini nggak apa-apa. Udah biasa, nggak sakit. Tapi hatiku sakit. Pak Jiang. Panggil namaku. Huai Shen. Pak Jiang. Cukup. Aku benar-benar muak dengan kehidupan seperti ini. Cepat tanda tangani.
surat cerai. Kau penyebabnya. Kau yang membuatnya pergi. Kau yang membuat ibumu pergi. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Tuan Jiang. Jangan pergi. Tuan Jiang, ada apa dengan Anda? Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Tuan Jiang, lepaskan dulu. Coba aku lihat. Baik. Aku tidak pergi. Tidak apa-apa. Aku di sini menemanimu. Temanilah aku. Listrik sudah menyala, Tuan Jiang. Jangan bergerak. Aku masih agak tidak enak badan. Kalau begitu, bagaimana kalau aku panggilkan asisten Zhang? Tidak perlu. Aku akan tinggal sebentar lagi, sudah baikan. Aroma di tubuhmu bisa membantu meredakanku. Aroma di tubuhmu. Sepertinya aku pernah menciumnya di suatu tempat. Jangan. Kamu. Bos? Telepon darurat dari Dewan Direksi. Aku pulang dulu. Bos telepon. Tidak. Ini tidak benar Suwanyi, dia. Dia adalah ayah Xiao Bao. Dia adalah presiden perusahaan Jiang. Tapi kenapa? Jantungku berdetak begitu cepat. Wei Shen, yang kemarin itu salahku. Tapi itu semua karena aku terlalu peduli padamu. Coba cicipi siomay udang ini. Tuan Jiang, saya ingin minta izin setengah hari. Tidak enak badan. Mungkin terlalu lelah. Panggil dokter. Wei Shen, Demam tinggi. Peradangan akut karena kedinginan. Perlu segera diturunkan demamnya dan istirahat. Berapa lama bisa sembuh? Setidaknya 2 atau 3 hari. Sebelum sembuh, sebaiknya jangan kontak dengan bayi atau balita untuk menghindari infeksi silang. Wei Shen, dia sakit parah begini, bagaimana bisa bekerja? Kalau menular ke Xiao Bao, suruh dia pergi sekarang. Kalau kamu berani menyentuhnya lagi, walau hanya sehelai rambut, akan kubuat keluarga Ge tahu apa artinya hidup lebih buruk dari mati. Keluar. Dingin sekali. Dingin. Cepat sembuh. Jadi, sepertinya aku sedikit susah melepasmu. Apakah ini mimpi? Tuan Jiang, Sadar. di mimpi bisa bertemu kamu. Senangnya. Suka. Suka siapa? Suka.
Tuan Jiang. Aku juga. Sudah bangun. Tidak usah. Jangan bergerak, kamu masih demam. Biarkan saya sendiri, Pak Jiang. Cepat sekali jadi asing begini. Su Wanyi, tadi malam. Kamu tadi memegangku, sambil mencium dan memeluk. Sekarang malah sungkan begini. Apa? Ini semua bukti, loh. Kukira. Kamu sudah menerimaku. Menerima apa? Pura-pura tidak tahu. Pak Jiang, lepaskan dulu. Lalu kenapa kamu menghindar? Kenapa tidak berani menatapku? Aku tidak menghindar. Hanya saja. Tidak tahu apa yang Bapak pikirkan. Apa yang kupikirkan? Kamu tahu jelas kok. Pak Jiang. Jangan. Pak Jiang. Kamu. Di Hotel Meihua. Malam itu, 1809. Orang di tempat tidurku adalah kamu. Tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana bisa? Aku ingat matamu. Air matamu. Dan tahi lalat ini. Seharusnya aku lebih cepat mengenalimu. Jadi anakku adalah Anak kita. Maaf, aku tidak menemukanmu lebih awal. Aku gagal melindungi kalian ibu dan anak. Tuan Jiang, apa aku bermimpi? Bukan mimpi. Semua ini bukan mimpi. Jadi, nikahlah denganku. Aku akan memberimu rumah yang sesungguhnya. Status yang sah. Aku ingin semua orang tahu kau adalah istriku. Anak kita adalah satu-satunya ahli warisku. Baiklah. Beres-beres dan ganti baju. Nanti aku antar kamu pulang. Chen Fang, antarkan orang ke sini. Bawa Nona Su ganti baju. Tuan Jiang. Pergilah, tunggu aku. Bawa Gewei menemuiku. Wei Shen. Kamu. Ada yang perlu dibicarakan dengan saya? Aku sudah memberimu kesempatan. Apa maksudnya? Su Wanyi. Dialah orang yang malam itu. Bukan begitu. Orang yang malam itu adalah aku, Wei Shen. Dia membohongimu, perempuan seperti itu, demi uang dia berani berbohong apa saja. Kamu memberinya obat. Menyamar. Bahkan menyakiti seorang anak yang tidak bersalah. Ya. Tapi itu karena aku mencintaimu Wei Shen, aku sangat mencintaimu. Su Wanyi adalah perempuan yang demi uang rela menjual apa saja, dasar jalang. Dia mengincar uangmu, kedudukanmu, kenapa kamu tidak bisa mengerti, hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Gewei. Mulai sekarang kamu dan keluarga Jiang tidak ada hubungan apapun.
Wei Shen, aku salah. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku tidak bisa lepas darimu. Wei Shen, aku salah. Sen, Katakan pada keluarga G, orangnya sudah kukembalikan, kalau berani bertindak lagi. Jangan salahkan aku tidak memberi muka. Wei Shen. Tidak. Jiang Wei Shen, kau akan menyesal, Su Wanyi akan menghancurkanmu. Bawa pergi. Jiang. Wei Shen. Ayo pergi. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Su Wanyi, kau juga tidak akan mendapatkannya. Aku harus mencari cara. Aku harus mencari cara. Su Wanyi, kamu ini ngapain? Aku bilang ya, di rumah nggak ada uang buat kamu tipu. Bu, aku? Bapak ibu saya Jiang Huaishen hari ini datang untuk meminang Wanyi. Aku cuma punya satu anak perempuan ini. Kamu mau nikahi anakku. Maharnya harus. Ayah. Biarkan kita masuk dulu. Ayo, ayo, ayo. Ini sebuah properti di pusat kota, dan sejumlah uang tunai serta perhiasan. Wanyi kan, kami yang besarkan. Kamu bawa barang segini. Mau kasih ke siapa? Betul. Saya bisa tambah 2 juta lagi. Baik, baik, baik. Tapi saya ada syarat. Saya berharap kita ke depannya tidak bertemu lagi. Setuju, setuju. Aku ambilkan kartu keluarganya. Pergi, pergi. Dasar anak nakal kamu. Kamu memang beruntung. Kalau begitu Wanyi saya bawa, urusan selanjutnya asisten saya yang akan hubungi kalian. Kau masih punya aku, setelah kita jemput, anak kita pulang. Baik, Ada apa? ada urusan mendesak di kantor, menyuruhku segera kembali, aku suruh sopir antar kamu dulu. Nah, Tidak usah, aku bisa jemput Xiao Bao sendiri. setelah aku selesai aku langsung cari kamu. Baik. Tidak mungkin. Dia tidak akan menipuku. Pak Jiang anak Su Wanyi, sebenarnya adalah milikku. Temui Jiang Huaishen, katakan saja kamu ayah kandung anak itu. Aku tidak peduli apa caramu, kamu harus membuatnya percaya. Setelah berhasil, aku akan memberimu 500.000 lagi. Tenang, Nona geserahkan padaku. Mengapa aku harus percaya padamu? Aku dan Wanyi sudah kenal sejak kecil, keadaannya, aku tahu semuanya, orang tua angkatnya sangat jahat padanya, biasanya, aku yang membantunya, saat dia hamil. Kami sering bertemu, tetangga-tetangga tahu. Kalau bukan karena uang kami tidak akan bertengkar hebat dan akhirnya putus. Oh ya, di bahu kirinya ada tahi lalat merah sebesar butir beras, agak ke belakang. Kau bilang, selain orang dekat, siapa yang tahu? Apa yang kau mau? Pak Jiang, aku tidak mau apa-apa, aku tahu Anda hebat, wanita macam apa pun ada, aku hanya tidak tega, melihat Anda ditipu wanita seperti itu, dia dulu bisa bersamaku, demi uang, sekarang mendekati Anda demi uang, tidak heran. Tentu, jika Anda merasa aku datang memberi informasi ini, repot beri sedikit biaya operasional, aku sudah puas.
Terima kasih, Pak Jiang, Anda cerdas. Jika Anda masih tidak percaya padaku, tanyakan saja pada orang tua angkatnya, mereka paling tahu. Pergi. Bos? Selidiki. Baik Wang Dian maupun orang tua angkatnya. Aku ingin tahu segalanya tentang Su Wanyi. Baik. Su Wanyi. Suster, tolong periksa lagi. 3 bulan lalu apakah ada pasien bernama Su Wanyi yang bayinya punya masalah jantung dan paru-paru, dirujuk ke sini, nama bayinya? Tidak ada. Tidak ada data pasien ini di sistem. Juga tidak ada bayi sakit yang dirujuk. Coba periksa sekali lagi, apa ada kesalahan catat, atau di bagian lain? Sudah kubilang, tidak ada ya, tidak ada. Apa kamu salah rumah sakit? Coba cari di tempat lain. Ini baru saja ku dapat. Beberapa tahun lalu. Di foto di dekat rumah Nona Su. Aku sudah tanya tetangga sekitar. Beberapa tahun lalu, mereka memang dekat. Aku keluar sebentar, jangan ikuti aku. Mau minum? Pak Jiang, Bapak kok datang lagi? Apa soal maharnya? Su Wanyi dan Wang Dian, apa hubungan mereka? Bapak tidak tahu soal ini? Bilang yang jelas. Kalau kau bicara bohong, aku tidak akan memaafkan kalian. Anak ini, Wang Si, dari kecil dia sudah suka main curang. Dia lihat Wang Dian, jaga kasino di kasino itu. Terus gajinya besar. Akhirnya mereka pacaran. Jadi, anaknya dia, Kami berdua, orang tua juga nggak ada cara. Dia hamil. Terus dia nggak suka. Karena laki-laki itu miskin. Makanya dia cari yang lebih kaya. Dirjen Jiang. Tapi jangan marah ya. Dia masih muda. Dia masih bisa punya anak. Jangan sampai kau benci dia. Nona G, trik ini benar-benar bagus. Kita berdua setengah hidup selanjutnya. Nggak perlu khawatir lagi. Rumah sakit itu sama sekali nggak ada bayi. Mereka selama ini membohongi aku. Wei Shen, kau bilang yang sebenarnya padaku. Dia ini anak siapa sebenarnya? apa yang kau bicarakan? Kamu, Sepupumu. Hari ini datang menemuiku. dia bukan sepupuku. Dia bukan sepupu jauhmu, tapi mantan kekasihmu. Tidak, dia bukan mantanku. Dia hanya datang untuk pinjam uang. Aku sungguh hanya. Jangan bohongi aku lagi. Aku sudah menyelidiki. Semua tetangga tahu hubungan kalian. Orang tua angkatmu juga sudah mengaku. Kamu mendatangi mereka. Kenapa tidak tanya aku? Tanya kamu. Apa ada satu kata jujur dari mulutmu? Su Wanyi, apa kau sedang berpura-pura di depanku? Aku tidak berpura-pura. Aku sungguh kira anakku sakit. Aku kerja keras cari uang. Hanya untuk menyelamatkan anak kita. Anak kita? Su Wanyi, apa yang bisa kupercaya dari kata-katamu? Wang Dian. Orang tuamu, kalian semua bilang padaku, anak itu bukan milikku. Di matamu? Aku memang orang seperti itu? Baik. Baik karena Pak Jiang sudah memutuskan, apalagi yang bisa kukatakan? Betul. Anak itu bukan milikmu, aku dan Wang Dian memang kembali bersama, aku mendatangimu, hanya demi uangmu. Keluarga Jiang banyak uang tapi bodoh. Kalau bukan kau, siapa lagi yang bisa dibodohi? Ulangi sekali lagi. Aku bilang, aku memang membodohimu, sejak awal, sekarang kau sudah tahu, aku tak perlu berpura-pura lagi. Kau masih mau? Pergi. Pergi. Su Wanyi.
Lepaskan. Kamu bisa pergi, tapi sebelumnya gaji yang sudah aku bayar di muka untukmu, uang yang aku pinjamkan padamu lunasi segera. Aku tidak punya uang. Uangnya sudah habis buat biaya obat anak, bagaimana aku bayar? Bisa diganti dengan barang lain? Atau, dalam seminggu. Kamu lunasi pokok plus bunganya. Atau kamu tetap di sini, kamu bayar dengan dirimu sendiri. Kau kira aku ini apa? Uang-uang akan aku lunasi. Seminggu, ya seminggu, 1 sen pun tidak akan kurang. Kau tidak perlu menghinaku seperti ini. Meja 23 pangsit kuah asam sudah siap, cepat pelanggan sudah menunggu. Siap. Kamu buta? Maaf saya buatkan lagi semangkuk. Bos saya mau minta izin. Toko lagi sibuk, kamu malah minta izin, kamu cuma pekerja sementara, kalau bisa kerja, kerja saja. Kalau tidak, banyak yang mau. Saya kerja, saya bisa. Cuma-cuma minta 1 jam. Maaf, 3 bulan yang lalu, apakah ada bayi yang punya masalah jantung dan paru-paru? Bayi baru lahir yang datang ke sini? Mungkin tidak terdaftar dengan nama asli. Tidak ada catatan. Tanya di tempat lain saja. Berikutnya, Halo, permisi, saya mencari seorang anak, baru lahir, sudah sakit sekitar 3 bulan yang lalu. Dek, kerja di sini capek ya? Ikut aku jalan-jalan yuk. Jangan mendekat. Pergi. Lebih baik bertahan di sini daripada tinggal di sisiku. Berhenti. Berhenti. Perempuan tadi itu. Kalau kau berani mendekatinya lagi menyentuhnya. Lain kali, yang patah, bukan cuma tangan. Tolong izinkan saya naik dan Pak Jiang sudah janji kok. ada janji sebelumnya? Tidak ada. Maaf, bukan sembarang orang bisa ketemu Pak Jiang. Kalau tidak ada janji, saya biarkan Anda naik. Kalau ketahuan orang, pasti dibilang saya tidak becus kerja. Kalau begitu saya tunggu di sini saja. Anda berdiri di sini juga mempengaruhi citra perusahaan. Nona Su, Pak Jiang suruh saya jemput Anda naik. Pak Chen, Kemas barang-barangmu, ambil gaji kamu boleh pergi sekarang. Silakan. Nona Su, silakan duduk. Terima kasih. Pak Jiang, dia sedang mengadakan rapat video internasional. Tunggu sebentar. Waktu rapat ini mungkin cukup panjang, silakan santai,
Maaf Pak Jiang, dia masih rapat. Tidak apa-apa. Kamu makin kurus. Asisten Chen saya masih ada. Kenapa? Karena kamu butuh bantuan. Masa tidak bisa meluangkan waktu sesingkat ini? Karena sedang minta tolong. Bahkan waktu segini tidak bisa luang. Kupikir Direktur Jiang tidak punya waktu untuk menemuiku hari ini. Barangnya mana? Uangnya sudah kubawa. Tapi, masih kurang sedikit. Ini ada 3.500. Sisanya, bisakah kau beri aku waktu beberapa hari lagi? Aku pasti akan segera melunasi. Segera? Bagaimana cara segera? Terus mencuci piring sampai tengah malam hampir pingsan? Atau membiarkan tamu mabuk itu mengganggumu? Bagaimana aku mencari uang? Jangan khawatir, Direktur Jiang. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Sudah kubilang, uang itu pasti akan kubayar, tidak akan kurang sedikit pun. Bagaimana kau bisa membayar? Suwanyi, hutangmu padaku tidak akan lunas. Jangan. Lepaskan aku. Kamu bajingan. Pak Jiang. Kamu masih peduli padaku, kan? Tanganmu. Seperti ini. Puas? Seperti ini. Kamu bisa tinggal sekarang? Kamu gila. Aku tidak ingin kamu pergi. Jangan pergi. Ya? Suwanyi. Aku cinta padamu. Suwanyi. Tadi malam, hanya sebuah kecelakaan, uang yang saya hutang kepada Anda, saya akan melunasinya sesegera mungkin. Baik. Baik sekali. Suwanyi. Masuk. Siapkan mobil, aku akan mencari Suwanyi. Direktur Jiang, hasil dari yang Anda minta untuk saya selidiki sudah keluar. Halo. Posisi Nyonya Jiang hanya milikku. Catatan persalinan Nona Su memang ada, tapi rumah sakit Sacred Heart yang Anda maksud dalam catatan 6 bulan terakhir. Tidak ada anak yang memenuhi syarat yang dirawat. Cari semua catatan rumah sakit yang bisa kita peroleh. Keluarkan semuanya, aku harus menemukan anak ini. Fokus pada catatan persalinan, nama Suwanyi usia 22 tahun. Sekitar 3 bulan yang lalu. Jangan lewatkan rumah sakit yang terkait,
termasuk negeri dan swasta. Mereka sedang mencari anak Suwanyi. Apa Huai Shen sudah tahu? Tidak. Jika dia tahu, semuanya akan berakhir. Aku cari Suwanyi. Kamu lanjutkan penyelidikan di rumah sakit. Segera kabari aku kalau ada info. Siap? Rumah sakit. Urusan rumah sakit belum selesai. Jangan biarkan dia bertemu Suwanyi sekarang. Sekarang jangan biarkan mereka bertemu. Bagaimana jika... Angkat telepon dong. Kalian yang memaksaku. Kalian yang memaksaku. Kecelakaan mobil. Cepat telepon polisi. Wai Shen. Wai Shen. Tidak. Jangan lemah hati. Dia sudah sampai setahap ini. Kalau dia tahu, Xiao Bao adalah anak Suwanyi, aku akan hancur. Aku harus lebih cepat darinya. Nona G. Jiang Huaishen sudah tahu soal anak itu. Kalian berdua, tidak berguna, sudah terima, uangku banyak. Bahkan rahasia kecil pun tidak bisa jaga. Kalau dia tahu, semuanya akan berakhir. Kalau tidak mau mati, dengar saja perintahku. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan sekarang, cara apapun, jangan biarkan dia bertemu dengan Jiang Huaishen. Bu, Wanyi, kamu cepat pulang ya. Kondisi bayinya tidak baik. Kata dokter harus operasi besar. Kamu harus pulang untuk tanda tangan. Ada apa dengan Xiao Bao? Parah? Aku segera pulang. Cepat pulang ya. Bu, Pak sayang, bagaimana kondisi bayinya? Wanyi lihat, kau berkeringat deras. Bicara pun tidak jelas. Yah, jangan panik. Duduk dulu, minum air. Wanyi, kata dokter, kondisi bayinya agak rumit. Mereka ingin kamu besok ke rumah sakit, bicara langsung denganmu. Ayo. Di rumah sakit mana? Aku pergi sekarang. Mau kemana? Dokter sudah malam, apa tidak istirahat? Besok pergi kan tahu. Betul. Dokter sudah istirahat malam. Kamu ganggu, tidak baik. Kamu malam ini menginap di rumah saja. Besok, ibu temani kamu ke rumah sakit. Ayo, minum air untuk tenangkan diri. Cepat. Ada apa? Ibu akan bersamamu. Ya, minum lagi. Bu, aku pusing banget. Pusing? Pusing ya wajar. Air ini. Dasar kamu, gadis nakal. Kalau kamu nurut, masa aku repot-repot begini? Sayang, gimana kabar bayiku? Bayi anakmu baik-baik saja. Sakit parah apa? Kita bohongin kamu. Kalau nggak gitu, mana mungkin kamu setia? Cari uang buat kita. Iya, aku bilang jujur ya. Waktu kamu baru melahirkan, sudah ada yang bayar mahal, beli bayi itu. Sekarang, mungkin anak itu udah hidup enak kali ya.
Nggak mungkin cepat anaknya. Kembalikan. Kembalikan. Hei, ribut apa? Pingsan nggak? Sudah, sudah. Wanyi. Wanyi. Pak Jiang, kau sudah sadar. Sudah berapa lama aku pingsan? Sekitar 12 jam. Dokter bilang, kamu gegar otak ringan, dan tulang rusukmu patah. Perlu istirahat total. Orang yang menabrakku? Belum ditemukan. Su Wanyi. Sudah diselidiki di kota ini, pendaftaran kelahiran 6 bulan terakhir, di sebuah rumah sakit umum. Ditemukan catatan persalinan Nona Su tapi, informasi anaknya tidak ditemukan. Pak Jiang. Aku harus mencari Su Wanyi. Pak Jiang, dokter bilang Anda perlu istirahat. Pak Jiang. Istri sudah bangun pasti lapar ya. Ayo makan. Aku bukan istrimu. Ini di mana? Siapa kamu? Kamu memang istriku. Aku sudah bayar mahal untuk membelimu. Kamu harus melahirkan beberapa anak laki-laki. Bukan. Aku bukan istrimu. Aku tidak akan punya anak untukmu. Aku punya uang, lepaskan aku kumohon, aku punya uang, lepaskan aku pergi. Aku mau anak laki-laki. Kamu sudah kubeli. Kamu adalah milikku. Kalau kamu tidak patuh, percaya tidak, aku akan memerkosamu sekarang. Istri, kuberi kau kesempatan pikirkan baik-baik. Besok aku akan datang lagi. Kalau masih tidak patuh, akan kubuka semua pakaianmu dan kurung kamu di gub Ziestro belakang bukit. Menang. Sejak kita mengusir pembawa sial itu, keberuntungan kita semakin hari. Su Wanyi. Dia, pulang ke kampung. Pulang ke kampung? Kenapa dia pergi? Kapan dia pergi? Kamu tidak tahu? Dia dengan Wang Dian dia kabur bersama. Iya, kabur bersama, tadi malam. Keluar semua. Aku bilang sekali lagi, dia di mana sebenarnya? Ini. Istri, kamu sudah setuju? Aku tidak sabar. Malam ini, kamu akan jadi milikku. Setelah nasi menjadi bubur, kamu tidak bisa lari lagi. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Sial, perempuan jahat. Berani menendang aku? Sial, sudah dikasih hati, malah minta jantung. Hari ini akan kuhajar kau. Jangan mendekat, kumohon. Jangan mendekat. Kamu siapa? Berani mengganggu urusanku? Aku akan menghabisimu. Hati-hati. Kemari.
Sudah tidak apa-apa? Aku datang terlambat. Aku sangat takut. Aku pikir kamu tidak akan datang. Sudah aman. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku pergi menemui orang tua angkatmu. Terus terang saja, saat kamu baru melahirkan, ada orang yang membayar mahal membeli bayi itu. Sekarang, mungkin bayi itu sudah hidup enak. Anakku? Mereka pasti menjual anak itu ke sini. Aku harus mencari anakku. Aku harus mencari anakku. Suwanyi, Aku mau pergi mencari anak. Dia pasti masih menunggu aku. Suwanyi. Kamu tahu nggak? Aku baru saja kecelakaan mobil. Demi kamu, aku kabur dari rumah sakit, berkendara 7 jam di jalan pegunungan. Sekarang kamu ikut aku pulang dulu. Hal lainnya kita bicarakan nanti di rumah. Menunggu 1 menit lagi bayi akan semakin berbahaya 1 menit. Kamu terluka. Aku sendiri yang mencarinya. Aku sendiri yang mencarinya. Kamu tahu nggak, betapa susahnya aku mencarimu, meskipun kamu menemukan anak itu, lalu, terus, membawanya pulang ke keluarga Jiang, membesarkannya, panggil aku ayah. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu mau ikut aku pulang sekarang, atau anggap aku tidak pernah muncul? Wai Shan. Aku tidak akan pedulikan kamu lagi. Kamu mau tinggal di sini, ya tinggallah. Dia adalah anakmu. Dia adalah anakmu. Aku tidak berbohong padamu. Dari awal sampai akhir, aku hanya bersama denganmu seorang. Setelah anak lahir, mereka langsung membawanya pergi. Kupikir dia ada di rumah sakit. Aku bekerja keras mencari uang. Aku tidak pernah bersama Wang Dian. Aku juga tidak berbohong padamu bersama orang tuaku. Aku tidak berani mengatakannya. Aku hanya takut setelah ku beritahu, kamu akan semakin merasa aku mengarang cerita. Hanya demi uang. Maaf, Kita terlalu berbeda. Kau adalah kepala keluarga Jiang, sedangkan aku hanyalah orang biasa. maaf. Ini salahku. Seharusnya aku tidak mudah percaya pada kata-kata mereka. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin menemukan anak kita. Baik. Kita pulang. Apakah mereka bilang anak itu dijual kemana? Tidak. Hanya bilang ada yang membayar mahal, anak itu pergi untuk hidup enak. Naik. Jangan pindah. Kalau pindah lagi, nggak ada barang lagi. Iya, kami semua terpaksa. Kami. Aku tanya sekali lagi, anak. Di mana sebenarnya? Mau apa? Kamu mau apa? Aku bilang ya. Kalau kamu berani menyentuhku, percaya nggak? Jujur, Mau apa? Kamu mau apa? Pak Tua, kau mau bawa Pak Tua kemana? Pak Tua. Aku bilang, aku akan bilang semuanya. Itu Gewei. Gewei memberi kami banyak uang, menyuruh kami membawa anak kirim ke dia. Kamu bilang siapa? bukankah kau disuruh di dalam mobil? Siapa? Itu Gewei. Gewei memberi kami banyak uang, menyuruh kami mengirim anak itu. Kata dia ini syarat untuk masuk ke keluarga Jiang. Xiao Bao? Xiao Bao adalah anak kita. Kami sudah mengirim anak itu. Kami tidak tahu apa-apa. Nak, cepat minta tolong pada Tuan Jiang. Suruh dia melepaskan kami. Bawa pergi. Xiao Bao, Xiao Bao. Xiao Bao.
Masih panas. Pak, Bapak, kenapa kembali? Di mana Xiao Bao? Xiaobao baru saja dibawa pergi oleh Nona Gewei. Apa? Nona Gewei. Siapa yang mengizinkannya masuk? Nona Gewei bilang, Tuan kecil merindukan Bapak dan ingin membawanya menemui Bapak. Wise Hand. Xiao Bao pasti baik-baik saja. Kita cari dia. Apa sebenarnya yang kamu mau? Tidak kukira secepat ini kau menelepon. Segera kembalikan Xiao Bao. Semua hal, bisa aku maafkan. Maafkan? Aku tidak mengungkapkan semua ini ke publik. Itu sudah lebih dari cukup untukmu. Kau pikir saat ini, aku masih takut? Nama baik dan masa depan, aku sudah kehilangan semuanya. Aku akan membuat kalian membayar. Kita bertemu. Bicara sebentar. Di puncak pabrik kimia terbengkalai di selatan kota. Aku tunggu. Nona Ge, aku mohon, kembalikan Xiaobao padaku, jangan sakiti dia. Gewei. Wai Shen. Kau datang. Turun dulu. Kamu sebenarnya masih peduli sama aku, kan? Kenapa dia ada di sini? Aku tidak ingin melihatnya. Suruh dia pergi. Awas. Nangis lagi, nangis lagi. Berisik. Kamu pergi ke lorong dulu. Tapi, Tenang saja. Dia tidak berani berbuat apa-apa padaku. Wai Shen. Sejak aku berusia 18 tahun, aku mulai menyukaimu. Aku sudah melakukan begitu banyak hal. Aku hanya ingin mendekatimu. Tapi di matamu, tidak pernah ada aku. Kamu pergi dari situ dulu. Anak itu tidak bersalah. Kamu mau bicara denganku. Kamu mau menatapku. Ya. Aku tahu. Aku melakukan banyak hal yang tidak terpuji. Tapi aku punya alasanku sendiri. Orang yang ingin berdiri di sampingmu, hanya aku. Aku ingin di matamu, hanya melihatku seorang. Apa salahku? Kamu turun dulu. Kita bicara baik-baik. Ibu Xiaobao datang. Jangan takut. Suwanyi. Kenapa setiap kali datang menghancurkan urusanku? Wai Shen. Wai Shen, kita pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Wai Shen, aku tidak sengaja. Semua ini seharusnya milikku. Orang yang berdiri di sisimu, seharusnya aku. Yang seharusnya ada di malam itu adalah aku, yang melahirkan anak, juga seharusnya aku, semua karena dia yang merebut segalanya dariku. Cukup. Aku mencintainya. Bukan karena dia melahirkan Xiao Bao. Aku mencintainya. Yaitu Suwanyi sebagai pribadi. Wai Shen, aku salah. Aku mohon, biarkan aku pergi. Aku tidak mau masuk. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Pergi. Wai Shen. Jika tanpa dia, apakah kamu akan mencintaiku? Kita pulang. Xiao Bao sudah tidur. Kita juga harus tidur.
Xiao Bao belum tertidur pulas.